Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dari akuntansi 23A NPM 23412043 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang penting lantaran salah satu syarat sah sholat adalah diwajibkan suci dari hadas dan najis. Toharoh tak sekedar bersih-bersih badan, tak setiap yang bersih pun pasti sudah suci. Lebih dari itu, suci dari hadas adalah melakukannya dengan berwudu, mandi, ataupun tayamum. Sementara suci dari najis yaitu menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat, agar ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus terhindar dari berbagai penyakit. Mari kita simak pengertian toharoh dan pembagiannya menurut syarak dan peraturan Allah. Toharoh terbagi menjadi dua, yaitu toharoh manawiyah dan toharoh hisiyah. Yang pertama kita akan membahas tentang toharoh manawiyah. Toharoh ini merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati yaitu iri, dengki, ria, dan lainnya. Pasalnya, toharoh manawiyah ini penting dilakukan sebelum melakukan toharoh hisiyah, karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat-sifat syirik tersebut. Yang kedua ada toharoh hisiyah. Toharoh hisiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis, dari segala jenis kotoran maupun hadas kecil ataupun besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis air untuk toharoh. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air bersih atau suci dan menyucikan, yang turun dari langit atau keluar dari bumi dan belum pernah dipakai bersuci. Di antaranya ada air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Air untuk toharoh dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama air suci dan menyucikan, yaitu air mutlak atau masih murni dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh atau digunakan sewajarnya tidak berlebihan. Yang kedua ada air suci dan dapat menyucikan, yaitu air musyamas, air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga ada air suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal, telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau najis walaupun tidak berubah rupa, rasa, dan baunya. Yang keempat ada air mutanajis, yaitu air yang kena najis atau kemasukan najis, sedangkan jumlahnya kurang, maka tidak dapat menyucikan. Yang terakhir ada air haram, yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri atau ghosab, atau mengambil tanpa izin sehingga air itu tidak dapat menyucikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang mandi wajib. Mandi wajib yaitu merupakan syarat mutlak ketika bersuci. Istilah mandi wajib dalam toharoh yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mandi wajib ini harus dibarengi dengan membaca niat yang menyucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar seperti kutipan berikut ini, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu husla lirofa'il hadasil akbari farudho lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardu karena Allah Ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i, saat pertama membaca niat harus dibarengi dengan menyiram tubuh dengan air secara merata. Kedua, mengguyur seluruh bagian luar badan
tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya, sedangkan bagian tubuh yang berbulu atau berambut harus dengan air mengalir. Yang kedua ada berwudu. Sementara itu, taharah dengan berwudu menurut syara adalah untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Orang yang hendak melaksanakan sholat sudah wajib hukumnya melakukan wudu, karena berwudu merupakan syarat sahnya sholat. Taharah berwudu juga sama halnya dengan mandi wajib yang diawali dengan membaca niat wudu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu al-rafa'il hadasil asgori fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang ketiga ada tayamum. Taharah tayamum ini merupakan cara yang menggantikan mandi dan wudu apabila dalam kondisi tidak ada air. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci, tidak tercampur benda lain, lalu diawali niat. Niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma lisbibahatis sholati fardholillahi ta'ala, yang artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, dilanjut dengan meletakkan dua belah tangan ke atas debu, misalnya debu pada kaca atau tembok, dan diusapkan ke muka sebanyak 2 kali. Dilanjut mengusap dua belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali juga, dan memindahkan debu kepada anggota tubuh yang diusap. Yang dimaksud dengan mengusap bukan sebagaimana menggunakan air dalam berwudu, tetapi cukup menyapukan saja, bukan mengoles-oles seperti memakai air. Dengan begitu, pengertian taharah dan pembagiannya ini wajib dipahami sebagaimana mestinya, karena sewaktu-waktu sudah pasti diperlukan. Itu saja penjelasan singkat tentang taharah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.